Anies menyerahkan persoalan penanganan COVID-19 kepada pemerintah pusat. Kalau memang Anies dianggap jauh lebih mampu, tentu hal itu tidak akan sampai terjadi. Benar gak? Dan faktanya apa? Anies malah melempar handuk dan berpangku tangan kepada Jokowi. Nah, karena itu saya usul aja, Anies yang diangkat aja sebagai presiden di era COVID. Kan lebih gampang gitu. Supaya sekalian diperlihatkan bahwa kepemimpinan itu yang diuji. Jumpa lagi dengan saya, Yusuf Muhammad. Rocky Gerung teriak-teriak minta Presiden Jokowi lempar handuk dan angkat Anies Baswedan menjadi presiden di era pandemi. Menurutnya, hal ini dikarenakan Anies dianggap jauh lebih mampu menangani permasalahan pandemi COVID-19. Saya jadi mikir, ini Rocky Gerung mabok atau gimana ya? Kok bisa Anies ini dianggap jauh lebih mampu menangani permasalahan COVID-19? Lah ini emang ukurannya apa? Tapi baiklah, dalam opini Okedum kali ini, saya akan tunjukkan fakta dan data-data kepada Rocky Gerung bahwa betapa parahnya Anies Baswedan dalam menangani masalah COVID-19 di DKI Jakarta. Saya akan bongkar semuanya satu persatu supaya Rocky Gerung ini tidak terus-terusan memupuk kedunguan di dalam tempurungnya. Pertama, jika memang Anies Baswedan ini dianggap jauh lebih mampu menangani permasalahan COVID-19, mengapa pada bulan Januari 2021 Anies menyerahkan persoalan penanganan COVID-19 kepada pemerintah pusat? Kalau memang Anies dianggap jauh lebih mampu, tentu hal itu tidak akan sampai terjadi. Benar gak? Dan faktanya apa? Anies malah melempar handuk dan berpangku tangan kepada Jokowi. Itu pertanda jelas bahwa Anies Baswedan memang tidak mampu dalam mengurus masalah COVID di DKI Jakarta. Dan lucunya, saat Anies menyerahkan penanganan COVID-19 kepada pemerintah pusat, para buzzer balai kota ini bersembunyi semua. Mereka diam, belagak buta, tuli, dan tidak mau tahu apa yang terjadi. Itu baru fakta yang pertama loh ya. Dan kemudian yang kedua, masih ingatkah ketika pada bulan Maret hingga pada tanggal 1 April 2021, saat kasus COVID-19 terus mengalami penurunan di hampir seluruh daerah yang ada di Indonesia, termasuk di wilayah DKI Jakarta. Saat itu, Anies dengan pede mengatakan di depan awak media, kemenangan melawan pandemi ini sudah di depan mata. Begitu katanya. Dan lucunya lagi, saat itu, para buzzer balai kota pun ramai-ramai bersorak memuji Anies Baswedan di media sosial. Mereka menganggap seakan-akan Anies Baswedan adalah yang paling berjasa dalam penanganan masalah COVID di DKI Jakarta. Padahal apa? Padahal Anies sebelumnya ini jelas-jelas menyerahkan penanganan COVID-19 kepada pemerintah pusat. Lah kok bisa kemudian tiba-tiba Anies muncul seakan-akan mau menjadi pahlawan kesiangan? Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ketika kasus COVID kembali melonjak pada bulan Juni dan Juli akibat tingginya angka penyebaran COVID-19 varian Delta, buzzer Anies pun kembali ramai-ramai menyalahkan pemerintah pusat. Bahkan ketika saat terjadi kelangkaan oksigen, Anies pun tidak bisa berbuat banyak. Yang turun tangan ini ya tetap saja pemerintah pusat. Ya, Pak Luhut Binsar Panjaitan, Menko Kemaritiman dan Investasi, dengan segera menelpon pihak perusahaan Krakatau Steel agar mereka mau membantu memasok oksigen untuk penanganan COVID-19. Dan akhirnya bantuan itu pun datang. Nah, parahnya di saat bantuan datang, lagi-lagi buzzer balai kota langsung mengklaim bahwa seakan Anies lah yang bisa menangani permasalahan kekurangan oksigen di DKI Jakarta. Padahal Anies kan ini cuma menerima bantuan saja, bos. Kalau cuma menerima bantuan, ya pengemis saja ini juga bisa. Tidak perlu gubernur. Jadi pertanyaan saya buat Rocky Gerung, apa hebatnya Anies Baswedan dalam menangani masalah pandemi ini? Ngurus DKI saja hancur-hancuran begitu, bos. Masa cuma bisa menerima bantuan oksigen? Dibilangnya ini kemudian hebat dan pantas diangkat menjadi presiden di era pandemi. Yang bilang begitu ini jangan-jangan mereka ini cacat nalar dan defisit logika.
Bukan hanya Rocky Gerung, tetapi Rizal Ramli, mantan Menteri Pecatan Presiden Jokowi, dia juga baru-baru ini mengatakan agar Indonesia segera mengikuti langkah Amerika untuk mengganti presiden. Alasannya, ganti presiden ini supaya pandemi bisa segera diatasi seperti apa yang terjadi di Amerika. Lah ini logikanya dari mana, bos? Dia yakin dan menganggap Amerika telah sukses menghadapi pandemi setelah Presiden Joe Biden ini mengumumkan klaim kemenangan melawan COVID-19 pada 4 Juni 2021. Lah ini kan namanya ejakulasi dini. Menurut saya, kemenangan Amerika melawan pandemi belum bisa diukur saat ini. Banyak kok negara-negara lain yang sebelumnya mengklaim menang melawan pandemi, tapi akhirnya apa? Mereka balik lagi terapkan protokol kesehatan karena kasus COVID kembali melonjak tinggi. Saya kasih contoh saja biar Rizal Ramli ini tahu. Pertama, di Australia. Australia sebelumnya sempat mengklaim telah menang melawan COVID-19 dan telah membebaskan warganya tanpa memakai masker. Tapi faktanya apa? Belakangan ini Australia kembali mewajibkan penggunaan masker serta memberlakukan lockdown di 4 kota terbesarnya. Semua itu dikarenakan adanya lonjakan kasus COVID-19 varian Delta. Kemudian di Israel, asal tahu saja, Israel ini merupakan negara pertama yang mencabut pembatasan COVID-19. Tapi sekarang mereka justru kembali mewajibkan penggunaan masker. Lagi-lagi semua itu akibat adanya lonjakan kasus COVID-19 varian baru yaitu varian Delta. Padahal Israel ini sempat disebut-sebut sebagai negara dengan program vaksinasi tersukses di dunia. Jadi kalau soal klaim sukses melawan COVID-19 yang pada akhirnya gagal, itu memang sudah sangat banyak sekali contohnya. Ini belum lagi soal lonjakan kasus COVID-19 di Eropa akibat klaster sepak bola Euro 2020. Jadi melalui channel 2045 TV ini, saya mau berpesan kepada Rizal Ramli, mantan Menteri Pecatan Presiden Jokowi. Kalau masih belum bisa membedakan mana operasi plastik dan mana muka lebam abis digebukin orang, tolong jangan banyak komentar dan sok paling tahu soal penanganan COVID-19 ini. Kelas Rizal Ramli ini sama dengan Anies Baswedan, sama-sama pecatan yang tidak berguna. Kalau berguna, ya tidak mungkinlah mereka dipecat jadi menteri. Pak JK juga pernah belak-belakan mengatakan bahwasanya Rizal Ramli ini cuma omongnya saja yang besar, tapi tidak bisa memimpin orang. Itu Pak JK loh yang ngomong, bukan saya. Ada itu videonya, berikut cuplikan videonya. Datang 11 orang eselon 1 Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Darmin Nasution. Di sini, ini ruangan ini. Pada bulan Oktober tahun 2004. Mengatakan bahwa seluruh dirjen Kementerian Keuangan akan mundur kalau Menteri Keuangannya Rizal Ramli. Saya bilang kenapa menolak Rizal Ramli? Oh ya, dia itu tidak ngerti persoalannya, pekerjaan. Dan kedua dianggap ini kita kebun binatang. Kalau marah-marah sebut semua kucing lah, anjing lah semua orang. Pertama hanya 10 bulan. Tidak bisa pimpin orang. Ngomong banyak tapi tidak bisa pimpin orang. Jadi orang semua melawan. Gitu. Ya, saya kira demikian opini singkat Okidum kali ini. Semoga Rocky Gerung dan Rizal Ramli melihat video ini. Nah, bagaimana pendapat Anda? Silakan komentar di bawah. Tetap gunakan akal sehat dan terus jaga NKRI. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video ini. Ya, begitulah saya kira. Sampai jumpa di acara Okidum selanjutnya.